Sekarang kita masuk ke strategi yang ketiga dari pertahanan keuangan, yaitu menanam ya. Setelah kita menyimpan lebih banyak, kemudian kita lindungi, sekarang waktunya kita tanam. Nah, satu prinsip yang harus diingat dalam strategi tanam adalah memberi pada diri sendiri untuk diri kita di masa depan dan mungkin anak cucu ya. Maksudnya memberi pada diri sendiri di masa depan, bedanya dengan utang ini adalah kebalikannya. Kalau utang, uang besok dipakai hari ini, kalau tanam berarti uang hari ini dipakai untuk besok gitu. Nah, kita mulai dengan satu cerita tentang perlombaan menuju ke Kutub Selatan. Ini terkenal sekali, terjadi pada tahun 1912 kalau nggak salah ya. Amundsen versus Scott. Amundsen ini orang Norwegia, Roald Amundsen ya, kemudian Robert Falcon Scott ini orang Inggris ya. Dua-duanya berlomba siapa cepat menuju ke Kutub Selatan, dan dari Kutub Selatan kembali lagi gitu ke tempat dia mulai perlombaan ya. Sebenarnya tidak ada perlombaan resmi, tapi memang menentukan siapa yang paling cepat nyampe di Kutub Selatan dan memasang bendera gitulah. Nah, singkat cerita, Roald Amundsen melawan Scott yang akhirnya perlombaan ini nih dimenangkan oleh Amundsen. Ya, Amundsen nyampe duluan dan kembali duluan. Sementara Scott nyampe belakangan dan tidak pernah kembali, alias dia dan seluruh anggota ekspedisinya itu meninggal di Kutub Selatan, mati gitu ya karena cuaca ya. Pokoknya berat sekali nih ya. Nah, setelah diselidiki apa sih yang membedakan Amundsen dan Scott, ternyata satu dari keyakinannya beda ya. Keyakinan Amundsen adalah kemenangan menunggu untuk dia yang sudah menata segala sesuatu. Orang-orang menyebutnya keberuntungan. Sementara kekalahan itu adalah kepastian untuk dia yang tidak acuh dan tidak melakukan apa yang perlu dilakukan pada waktunya. Dan orang-orang menyebutnya nasib buruk. Itu menurut Amundsen. Jadi dia sangat percaya pada persiapan dan penataan gitu ya. Sementara Scott itu dia sangat mengandalkan keberuntungan. Itu keberuntungan kami dalam cuaca itu luar biasa gitu. Sekarang apa yang menentukan kita berhasil atau enggak hanya masalah keberuntungan, itu menurut Scott ya. Nah, ternyata Amundsen yang menang gitu dan hidup, sementara Scott dan seluruh timnya mati gitu. Nah, apa yang bedakan lagi? Kita lihat timnya, kita bandingkan ya. Amundsen menggunakan 52 anjing kutub atau huskies, sementara Scott menggunakan mesin peluncur salju gitu ya, pakai mesin. Kenapa Amundsen pakai husky ya? Karena kalau di kutub transportasi yang paling efektif adalah dengan anjing kutub gitu ya, yang biasa dipakai oleh Eskimo untuk narik kereta. Sementara Scott pakai mesin gitu, gampang rusak. Nah, terus jumlah tim ya, Amundsen 5 orang, sementara Scott bawa 17 orang. Timnya besar sekali. Supply sekarang logistik, Amundsen 3 ton, sementara Scott hanya 1 ton. Di sini sudah timpang logistik ya, timpang perencanaan gitu ya. Nah, kita lihat ini bagaimana jalur Scott, bagaimana jalur Amundsen. Yang sebelah kanan yang berwarna merah ini adalah jalur yang ditempuh oleh Scott, sementara yang sebelah kiri jalur yang ditempuh oleh Amundsen. Nah, kita lihat yang peta sebelah kiri yang lebih kecil ya, ini jalurnya Amundsen warna biru, yang merah jalurnya Scott. Nah, kita lihat Amundsen itu jalurnya sebenarnya mendaki, cuman jaraknya lebih dekat, sementara Scott jalurnya lebih datar tapi agak jauh gitu. Dan ini kuncinya, Amundsen secara tertib dan disiplin, sabar, dia membawa supply. Nah, sambil perjalanan menuju ke Kutub Selatan, setiap perbedaan 1 derajat dia drop logistiknya. Untuk apa? Karena nanti waktu dia sampai kutub dan dia kembali lagi, nah logistiknya sudah tersedia. Sambil dia berjalan mengurangi beban menuju Kutub Selatan, bebannya berkurang banyak, kemudian kembali lagi logistiknya sudah siap dan jaraknya semua
tetap karena dia sangat disiplin. Sebenarnya Scott juga melakukan hal yang hampir sama, tapi bedanya dia tidak disiplin. Dia hanya naruh sesukanya, ya secapeknya, sekuatnya. Akhirnya ketika dia kembali, jarak antara depot satu dengan yang lainnya sangat jauh, terlalu jauh. Ya, logistiknya pun jumlahnya lebih sedikit, orangnya lebih banyak. Nah, Amundsen ternyata dalam perjalanan itu logistiknya pun sempat habis, tapi karena dia membawa anjing husky-nya bisa digunakan sebagai makanan. Nah, itulah cerita bagaimana bedanya antara Scott dengan Amundsen. Apa kaitannya dengan hidup kita misalnya? Nah, sebenarnya mirip ya, kita berlomba menuju ke puncak atau ke kutub selatan lah kalau di cerita Scott lawan Amundsen, dan kita akan kembali lagi. Ya, jadi dari tidak berdaya sangat berdaya dan turun jadi sangat tidak berdaya lagi. Nah, ini menurut penelitian HSBC, umur berapa kita mulai mencapai peak puncak karir, mulai puncak karir itu sekitar umur 30-an ternyata, dan puncaknya karir itu sekitar umur 50. Setelah umur 50 mulai menurun, dan rata-rata sekarang umur pensiun sekitar 65 tahun. Fisik dan produktivitas juga mulai menurun. Nah, kalau kita pakai konsep Scott, ya, mungkin kita juga tidak selamat seperti Scott. Tapi kalau kita pakai prinsip Amundsen, sembari kita menuju ke puncak, kita sudah memulai untuk mengisi depot sebagai persiapan nanti kalau kita pulang, mungkin kita bisa jauh lebih produktif dan lebih selamat seperti Amundsen. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk mempersiapkan diri dengan rencana dan penataan yang baik supaya kita bisa nyampe puncak dan pulang dengan selamat gitu.